Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang produktivitas kerja, mulai dari definisi konsep dasar, faktor-faktor yang mempengaruhi, hingga bagaimana Islam memberikan pedoman terkait produktivitas. Yang pertama, ada produktivitas kerja. Secara sederhana, produktivitas kerja adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan hasil kerja yang terbaik dalam waktu, tenaga, dan sumber daya yang tersedia. Jadi, bukan hanya bekerja keras, tetapi bekerja lebih efektif dan efisien. Sesuai dalam dalil Al-Quran, dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 7-8 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab, yang artinya, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Makna dari ayat itu yaitu mengajarkan bahwa setelah satu tugas selesai, kita dianjurkan untuk beralih ke tugas berikutnya dengan penuh semangat, bukan bermalas-malasan. Ini adalah prinsip dasar produktivitas kerja, yaitu berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain tanpa menunda-nunda. Yang kedua, ada konsep produktivitas kerja. Konsep produktivitas tidak hanya soal banyaknya output, tetapi juga soal kualitas kerja yang baik, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Sesuai dengan dalil Al-Quran dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 2 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang artinya, dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Dan dari ayat tersebut kita bisa mengambil maknanya, yaitu ayat ini itu menekankan bahwa Allah tidak meminta yang paling banyak, tetapi yang paling baik. Jadi, konsep produktivitas dalam Islam adalah kualitas, bukan sekedar kuantitas. Sumber daya insani merupakan faktor yang paling penting dalam keberhasilan suatu pekerjaan. Dalam Islam, kualitas sumber daya insani dipengaruhi oleh beberapa hal utama ataupun beberapa faktor. Yang pertama itu dimulai dari diri sendiri. Faktor internal, yaitu motivasi dan niat kerja. Pekerjaan yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah akan mendorong seseorang bekerja lebih sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, yang artinya mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas termasuk bekerja harus didasari dengan niat yang ikhlas agar bernilai ibadah. Yang kedua, yaitu keterampilan dan kemampuan. Seseorang yang memiliki kompetensi dan keahlian akan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan juga efektif. Dan hal inilah dijelaskan di dalam surat Al-Qasas ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin, yang artinya sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Ayat ini menerangkan tentang pentingnya kemampuan ataupun kompeten dan sikap amanah dalam dunia kerja. Yang ketiga, ada lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja ini berasal dari eksternal,
di luar dari diri kita sendiri. Lingkungan kerja yang rukun, nyaman, dan saling menghargai akan meningkatkan semangat kerja serta kerjasama antar pegawai. Hal inilah yang sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwat, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Lingkungan kerja yang dilandasi persaudaraan akan menciptakan suasana kerja yang harmonis dan lebih produktif. Dan yang terakhir itu ada manajemen waktu. Kemampuan mengatur waktu sangat menentukan kualitas kerja. Allah mengingatkan pentingnya waktu dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang artinya demi waktu sesungguhnya manusia benar-benar beradab dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ayat ini menegaskan bahwa pengelolaan waktu yang baik adalah kunci dari keberhasilan. Dari kesimpulan semuanya adalah bahwa sumber daya insani itu unggul dalam bekerja dengan niat yang ikhlas, memiliki keterampilan dan amanah, mampu menjaga hubungan kerja yang harmonis, serta disiplin dalam mengelola waktu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kelima ada kaidah Islam tentang produktivitas. Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras, jujur, dan produktif. Seperti dalil Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Artinya, katakanlah, bekerjalah, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Ayat ini menegaskan bahwa bekerja itu adalah ibadah dan akan diperhatikan serta diberi balasan oleh Allah. Karena itu, produktivitas sangat dijunjung dalam Islam selama dilakukan dengan cara yang baik dan halal. Islam mendorong produktivitas melalui kejujuran dalam bekerja, tidak malas-malasan, menghindari menunda pekerjaan, menghargai waktu optimal dalam pekerjaan yang halal. Selanjutnya, penutup. Dalam Islam, bekerja keras dan produktif bukan sekedar kewajiban profesional, tetapi juga bentuk ibadah. Produktivitas adalah gabungan antara niat baik, kerja yang berkualitas, penggunaan waktu yang tepat, dan sikap amanah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발